Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab yang ke-8 dari adab seorang penuntut ilmu tentang dirinya sendiri, mengenai dirinya sendiri, yaitu ayyuqallil isti'mal al-mata'im allati hiya min asbabil baladah wa dha'fil hawas. Meminimalisir mengkonsumsi makanan-makanan yang merupakan sebab lambatnya berpikir dan lemahnya panca indera. Katufahil hamid, seperti apel yang masam. Wal baqilla, sejenis kacang-kacangan. Wasyurbil khal, meminum cuka. Wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhu al-balghama al-muballid lidh-dhihn al-muthqila lil badan. Demikian pula setiap makanan atau minuman yang menyebabkan banyaknya lendir atau dahak, ya, al-balgham, yang itu melambatkan pikiran dan memberatkan badan. Kakathratil alban was samak wa asbahi dzalik, seperti banyaknya susu, ikan dan yang semacamnya. Maka di sini ya disebutkan beberapa makanan dan minuman yang melambatkan pikiran dan melemahkan badan. Wallahu alam, ini ya mungkin diambil dari ilmu tib pada zaman itu. Ya, sehingga ini dikembalikan kepada ilmu tib di zaman ini. Ya, kalau memang ada penelitiannya secara ilmiah, atau walaupun belum ada penelitiannya, tapi misalkan orang-orang tersebut mengetahuinya secara pengalaman, secara yakni merupakan sebuah hal yang umum diketahui oleh masyarakat, begitu ya, bahwa itu bisa melambatkan pikiran atau memberatkan badan, melemahkan badan, maka ini harus dihindari, sebaiknya dihindari. Maka tadi ya zahirnya adalah penyebutan apel yang kecut, atau sebenarnya ini tidak hanya terbatas pada apel, tapi buah-buahan yang kecut, kemudian sejenis kacang-kacangan, baqila, kemudian cuka, ya, ini yang kecut-kecut maka dihindari, kata penulis. Dan sebaliknya yang manis-manis itu yang memperkuat atau mempermudah hafalan. Nah, ini Allah alam, ini kembali kepada ilmu tib pada saat itu. Tentunya beliau menulis berdasarkan informasi yang ada pada saat itu. Bisa masih bertahan hal tersebut sampai sekarang. Ilmu tib zaman ini, ilmu medis zaman ini, atau ilmu gizi zaman ini, itu mengapprove-nya, ya, menyetujuinya atau membantahnya. Jadi ini dikembalikan kepada ilmu yang ada, atau yakni kebiasaan atau pengalaman yang diketahui oleh masyarakat. Wa yanbaghi ay yasta'mila ma ja'alahu Allah taala sababan li jawdati dzihn, dan wajib bagi orang tersebut, bagi seorang penuntut ilmu, untuk mengkonsumsi apa yang Allah jadikan sebagai sebab untuk bersihnya pikiran, jernihnya pikiran. Kamatghil liban wal mustaqa ala hasabil adah. Madghul liban, al-liban itu sama juga dengan al-mustaqa. Al-liban dan al-mustaqa ini semacam ilq. Ilq itu semacam sesuatu yang dikunyah, mirip seperti permen karet dikunyah-kunyah begitu ya, akan tapi bukan permen karet tentunya. Ini di zaman dahulu. Jadi ini adalah sejenis yakni mungkin tanaman atau ya kacang-kacang, yakni Anda tidak tahu jenisnya apa, tapi intinya dari tanaman kemudian dikunyah-kunyah. Ya, itu yang biasanya di kitab-kitab para fuqaha, terutama di kitab Usyam itu dibahas al-ilq.
Apakah makan elk membatalkan puasa atau tidak begitu ya. Nah, salah satu bentuk dari elk adalah liban dan mustaka. Nah, ini nama untuk tanaman tersebut. Wa akli zabib bukratan wal jullab. Memakan zabib, memakan kismis pada pagi hari itu menguatkan dan menjernihkan pikiran. Wal jullab, minum air mawar. Wa nahwi dzalika mimma laisa hadza mawdi'u syarhihi. Dan hal-hal lain yang ini bukan tempat untuk penjelasannya. Jadi Allah alam, ini sekali lagi kembali kepada ilmu tib, ilmu medis di zaman itu. Wa yanbaghi ay yatajannaba ma yurithun nisyan bil khasiyah. Yakni wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menjauhi hal-hal yang khasiatnya itu membuat lupa. Ya. Khasiyah, yani khasiatnya membuat lupa. Khasiat dari makanan tersebut adalah, atau perbuatan tersebut adalah membuat pelupa atau yakni menyibukkan fokus seseorang, mengganggu fokus seseorang. Ka'akli athari su'ril fa'r, seperti memakan bekas dari apa yang dimakan atau diminum oleh tikus. Ya, itu katanya membuat menjadi pelupa atau mudah lupa. Tetapi sekali lagi kembali ini kepada ilmu tib pada saat itu. Wa qiraati al-wahil kubur, membaca tulisan di kuburan. Mungkin di zaman ini tulisan di batu nisan. Ya. Tetapi di sini para ulama menjelaskan, ya, seperti Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, Allahu a'lam, maknanya adalah ketika seseorang membaca tulisan di kuburan, kemudian itu akan yakni membuat dia tidak fokus, ya, membuat dia menjadi sedih misalkan karena membaca tulisan di kuburan keluarganya misalkan, sehingga dia tidak konsentrasi untuk menuntut ilmu. Yakni para ulama berusaha mencari hubungan, apa hubungannya antara membaca tulisan di kuburan dengan membuatnya jadi pelupa atau mudah lupa. Waddukhuli baina jamalain maqturain. Kemudian yang juga membuat pelupa atau mudah lupa, masuk di antara dua unta yang diikat sehingga berjalan beriringan. Allahu a'lam, berjalan beriringan, paralel atau seri. Yani, ya, berjalan beriringan atau satu depan satu belakang, Allahu a'lam. Tapi intinya dua unta tersebut saling diikat kemudian berjalan bersama. Memasuk di antara kedua unta tersebut membuat mudah lupa. Para ulama juga menjelaskan, berusaha mencari hubungan. Mungkin yang dimaksud adalah ketika orang tersebut berada di antara dua unta, dia tidak akan lagi fokus pada yakni ilmu, fokus pada unta-unta tersebut. Misalkan sedang berjalan, harusnya sambil jalan, misalkan orang zaman dulu, ya, dari Makkah, dari Madinah mau ke Syam jalan kaki, ya, bawa barang dagangan, bawa untanya untuk menggendong barang-barang dagangan mereka atau barang-barang bawaan mereka. Ya, merekanya bisa naik unta atau bisa jalan kaki. Nah, sambil jalan harusnya bisa sambil murojaah. Tapi kalau di antara dua unta, maka ya sibuk dengan barang yang mau jatuh dari sini, sibuk dengan begitu, ya. Allahu a'lam itu maksudnya. Wa ilqa'il kummal, kemudian membuang kutu dari kepala. Bahkan disebutkan di sumber lain membuang kutu yang masih hidup dari kepala. Yani apa hubungannya antara ini dengan itu, ya? Baik. Wallahu a'lam, ini mungkin termasuk hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Yani harusnya mikir, harusnya baca, harusnya menghafal, tapi malah sibuk dengan membuang kutunya sendiri atau kutu orang lain. Wa nahwi dzalika minal mujarrabati fihi, dan hal-hal lain yang termasuk mujarrabati fihi, termasuk hal yang mujarrabat, yakni pengalaman menunjukkan hal tersebut dalam masalah ini. Nah, ini berarti kembali kepada ilmu tib di zaman beliau dan pengalaman masyarakat di zaman beliau. Wallahu a'lam. Ya, ini semuanya harusnya kembali kepada ilmu medis dan apa-apa yang ada di zaman kita sekarang. Hal-hal yang membuat lupa dan bersifat distraksi,
Di zaman sekarang apa? Gadget. Tohib, contohnya. Maka yakni membuka aplikasi, app atau website, ya, YouTubean, ya, Instagraman, Facebookan, TikTokan dan lain sebagainya, ya. Itu tentunya hukum asalnya mubah, tapi kalau banyak kemadharatan di dalamnya maka berbahaya. Sehingga gunakan yang itu bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Thayyib, hukum asalnya mubah, tapi kalau isinya di dalamnya maksiat, ya haram. Isinya di dalamnya kekufuran, kesyirikan, jelas haram. Isinya di dalamnya tidak ada yang haram tapi melenakan kita atau membuang-buang waktu kita, ini tidak boleh, hendaknya dihindari. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. Ayyuqallila naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Ya, meminimalisir tidurnya. Jangan banyak tidur selama itu tidak memberikan madarat pada badannya dan pada pikirannya. Ya, jadi ini banyak wanti-wanti oleh para ulama. Jangan terlalu banyak tidur. Tapi sekarang apa standar disebut terlalu banyak tidur? Penulis berkata, wala yazidu fi naumihi fil yaumi wal lailati ala 8 sa'at wa huwa thuluthuz zaman. Hendaknya tidurnya tersebut dalam satu hari satu malam tidak boleh melebihi 8 jam, di mana itu adalah sepertiga waktu, sepertiga dari 24 jam. Ya, jadi tidur maksimal kata penulis 8 jam, jangan lebih dari itu. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala. Kalau bisa tidur lebih sedikit daripada itu, maka lakukanlah. Ya, mengapa demikian? Karena ya ketika seseorang tidur, maka kita bisa katakan waktunya tidak efektif. Kalau masih bisa dikurangi tanpa memberikan madarat pada badannya, tanpa ya mengurangi kesehatannya, tanpa membuatnya sakit, maka hendaknya lakukan. Dan ini kata penulis, tidur yang maksimal 8 jam itu dalam satu hari satu malam, bukan tidur malam 8 jam, nanti tidur siang 2 jam lagi, ya, bukan demikian. Nanti di kajian juga ada tidur-tidurnya lagi. Jadi kalau ditambah itu bisa 12 jam. Jadi tidur maksimal satu hari satu malam itu 8 jam kata penulis. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Ya, wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika aw dha'ufa. Dan tidak mengapa bagi seseorang untuk mengistirahatkan dirinya, mengistirahatkan hatinya, pikirannya, matanya, ya, kalau badannya sudah capek atau badannya sudah mulai melemah, matanya sudah mulai melemah dari tadi baca, kemudian yakni sudah mulai capek, maka ya bisa istirahat, tidak masalah. Tetapi ana wanti-wanti di sini, ya, yaitu kebiasaan orang Indonesia adalah malas membaca, betul? Dibandingkan dengan misalkan orang Barat, mereka sangat yakni kencang, anteng kalau baca, ya, sangat anteng kalau baca. Itu bisa dites dengan berapa kitab yang kita selesaikan atau buku misalkan dalam 1 bulan misalkan, berapa banyak, begitu ya. Hampir mungkin jawabannya tidak ada, ya. Kalau di Barat itu ada kebudayaan, ya, ini seperti sudah menjadi kebudayaan. Tiap malam sebelum mereka tidur sudah selesai, sudah siap tidur, mereka baca. Dan itu lumayan, yakni lumayan banyak yang mereka bisa baca dalam 1 malam tersebut, jumlah halamannya maksudnya, sehingga dalam 1 bulan bisa selesai berapa buku gitu misalkan. Nah, ini orang kafir. Sementara kita kaum muslimin, ya, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Iqra. Tetapi kemudian kita malas membaca. Ini harus menjadi introspeksi bagi diri kita semua. Dan ini terlihat pada apa? Pada ya jamaah kajian. Kalau kajiannya kajian kitab, tidur. Betul tidak? Cuma sedikit yang mau. Tapi kalau kajiannya kajian, yang happy-happy, betul? Apalagi banyak ketawanya, apalagi temanya, Masya Allah, merah jambu, yakni cinta-cintaan maksudnya, bukan ya
hal-hal yang lain, maka itu digandrungi oleh banyak orang di sini. Makanya Anas sering berkata bahwa kaum muslimin di Indonesia harus siap mental, tahan mental. Kalau misalkan nanti kaum muslimin misalkan di Inggris, di US misalkan, di negeri minoritas muslim, tapi mereka menghasilkan lebih banyak ulama daripada kaum muslimin di Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, banyak sekali mayoritas kaum muslimin terbesar sedunia jumlah muslim di Indonesia. Tapi harus siap mental nanti kalau kalah kualitasnya dengan kaum muslimin di negeri barat. Ya, jadi kalau tidak diubah dari sekarang cara belajarnya, cara ngajinya, cara menuntut ilmunya, mau kapan lagi? Ya, menuntut ilmu cuma inginnya itu yang senang-senang saja, inginnya itu yang santai-santai saja, inginnya itu yang topiknya itu seru-seru saja. Ya, maka sementara di sisi lain ingin akidahnya bagus, ingin manhajnya bagus, ingin tidak terjerumus kepada yang haram. Kalau pengen itu semua maka harus semangat untuk menuntut ilmu. Dan namanya menuntut ilmu maka memang banyak bosannya, bisa jadi banyak capeknya, bisa jadi susah pahamnya, bisa jadi. Akan tapi itu semua sekedar capeknya, sekedar susah pahamnya, itu saja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita untuk menuntut ilmu syar'i itu sendiri diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita paham, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita menyebarkannya. Jadi ini adalah introspeksi bagi diri kita semua, Anda pribadi juga. Ini sebagai kaum muslimin di negeri kita ini perlu introspeksi bagaimana kebiasaan untuk membaca, kebiasaan untuk ngaji, kebiasaan untuk menuntut ilmu itu harus diperbaiki. Dan ini terlihat misalkan, yang banyak digandrungi adalah para dai, walaupun pemahamannya tidak kokoh, pemahamannya tidak lurus, tapi kalau misalkan penyampaiannya itu bagus, penyampaiannya itu dikemas dengan baik, tapi pepesan kosong, isinya akidahnya tidak lurus, manhajnya tidak lurus juga, manhajnya menyimpang, akidahnya menyimpang, tapi kemudian diisi dengan masya Allah pembahasan yang seru-seru, pembahasan yang ringan-ringan, pembahasan yang enteng-enteng. Itu yang digandrungi oleh orang-orang. Kebanyakan masyarakat di Indonesia menggandrunginya yang seperti itu. Maka ini tentunya adalah hal yang bisa menjerumuskan diri kita sendiri kepada kemadharatan. Ini terjauhkan dari apa? Dari ilmu yang sahih. Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti di zaman dahulu ulama banyak, khutbah sedikit. Di zaman ini ulama sedikit, khutbah banyak. Kenapa? Karena ketika mau dibahas ilmu secara ilmiah oleh ulama, oleh orang berilmu, udah ngantuk duluan. Ketika khutbah yang tampil dengan berapi-api, dengan retorika, padahal kosong isinya, semua orang pada suka, semua orang terhipnotis dan ini dulu 10 tahun mungkin, 15 tahun, 20 tahun dulu ini tidak terjadi di kalangan orang-orang yang ngaji. Semangat menuntut ilmu, fokus pada menuntut ilmu syar'i. Tapi sekarang orang yang ngaji pun mulai ikut-ikutan dengan orang-orang yang gak ngaji dulunya. Ini sama-sama terhipnotis dengan sekedar retorika, terhipnotis dengan sekedar kata-kata, terhipnotis dengan sekedar serunya pembahasan dan seterusnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi wajib bagi kita untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada ilmu, tinggalkan dai yang misalkan menyimpang, tetapi walaupun pembahasannya seru, retorikanya bagus, tapi menyimpang. Untuk apa? Itu malah menjadi madhar. Itulah justru malah membuat, mengarahkan kita kepada kebid'ahan dan keharaman. Taib. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah capek badannya, hatinya, pikirannya, matanya, maka tidak mengapa untuk
mengistirahatkan dirinya bitanazzuhin wa tafarrujin fil mustanzahat bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yadhi'u alaihi zamanuhu. Yani istirahat dengan hal-hal yang menghiburnya, hal-hal yang bisa menghiburnya, seperti yakni rebahan rebahan atau hal-hal mubah lainnya yang itu bisa menjernihkan pikirannya kembali. Ya, intinya adalah kondisinya kembali lagi menjadi semula, semangat lagi. Wala yadhi'u alaihi zamanuhu, akan tetapi jangan kemudian membuat waktunya terbuang sia-sia. Kenapa? Karena kebanyakan yakni belajarnya 10 menit, istirahatnya 20 menit ya. Istirahatnya 50 menit, belajarnya cuma 10 menit. Baik. Wala ba'sa bi mu'anatil masyi wa riyadatil badan bihi, tidak mengapa untuk ya berjalan, jalan cepat atau olahraga dalam rangka untuk mengembalikan semangatnya badan tersebut. Faqad qila innahu yun'ishul hararah wa yudhibu fudulal akhlaq wa yunashitul badan. Disebutkan bahwa olahraga dan jalan kaki yang cepat tadi itu bisa ya membangkitkan hararah, membangkitkan, mungkin hararah maknanya panas, tapi mungkin membangkitkan ya stamina, membangkitkan semangat lagi ya. Wa yudhibu fudulal akhlaq, wallahu alam. Fudulal akhlaq itu yakni mungkin ada kaitannya dengan darah ya, atau organ di dalam tubuh ya. Ini istilah yang sudah ada sejak zaman Ibnu Sina. Baik, istilah ilmu tib di sejak zaman Ibnu Sina atau sebelumnya, yakni fudulal akhlaq. Tapi Anda tidak familiar dengan istilah ini. Wallahu alam, antara nadi atau urat atau darah atau organ tubuh. Wa yunashitul badan, dan juga olahraga tersebut akan menyemangatkan badan. Wala ba'sa aidan bil wad'il halal idza ihtaja ilaih. Tidak mengapa juga untuk berjima dengan jima yang halal jika membutuhkannya. Faqad qala al-atibba bi annahu yukhaffiful fudul wa yunashitu wa yusaffi dhihn. Ya, para dokter, ini dokter yakni atibba di zaman itu ya, tentunya dengan ilmu tib di zaman itu ya. Maka para dokter itu mengatakan bahwa jima itu bisa meringankan beban, kemudian memberikan semangat, menjernihkan pikiran, idza kana indal hajah bi'tidal. Kalau memang ya ada kebutuhan untuk itu dan melakukannya secara i'tidal, secara yakni pertengahan, tidak terlalu banyak. Wa yahdharu kathratahu hadharal adu, dan hati-hati dari terlalu banyak berjima. Fa innahu kamakil ma'ul hayat yuraqu fil arham yud'ifu sam'a wal basara wal 'asaba wal hararah wal hadam. Ya, yaitu ma'ul hayat yuraqu fil arham, yakni air mani yang ditumpahkan di rahim itu melemahkan pendengaran, melemahkan penglihatan, ya, melemahkan stamina dan tenaga, melemahkan hadam pencernaan, wa ghairu dzalika minal amrad ar-radiyah, dan penyakit-penyakit lain yang buruk. Wal muhaqqiquna minal atibba yarawna anna tarkahu aula illa daruratan aw istishfa'an. Dan para muhakkikun dari kalangan dokter itu berpandangan bahwa meninggalkan wallahu a'lam, mungkin maksudnya meninggalkan banyaknya jima ya, itu lebih utama dari kecuali ketika dalam kondisi darurat atau dalam kondisi istishfa, yakni dalam rangka untuk berobat. Seperti penjelasan sebagian ulama, sebagian orang justru berobatnya dengan jima. Yani wallahu a'lam, mungkin ada penyakit tertentu yang obatnya adalah dengan jima, dan ini mungkin kembali kepada ilmu tib di zaman itu ya. Baik. Ya, jadi nah, ini adalah yang disebutkan oleh penulis. Jadi wallahu a'lam, yang disebutkan oleh beliau bahwa meninggalkannya lebih utama. Wallahu a'lam, ana pahami meninggalkan terlalu banyak jima. Tapi bisa dipahami meninggalkan jima lebih utama kecuali dalam kondisi darurat atau sedang pengobatan. Kalau begitu maknanya, maka ini sejalan dengan pendapat penulis sebelumnya tentang apa? Lebih baik tidak apa? Tidak menikah. Jadi
Dan itu telah kita jelaskan bahwa kita kurang sejalan dengan hal tersebut. Wallahu alam, kalau itu yang dimaksud, jima lebih baik ditinggalkan, maka kita juga tidak sejalan, karena itu adalah perkara yang halal. Selama jima tersebut halal dengan istri, maka tidak masalah, ya. Tetapi yang masalah adalah kalau terlalu banyak. Maka yang tadi ana berusaha memahami perkataan penulis ini dengan meninggalkan terlalu banyak jima itu lebih utama. Taib. Wabil jumlah fala ba'sa ayyuriha nafsahu idza khafa malalan. Jadi poin utamanya adalah tidak mengapa untuk mengistirahatkan badannya kalau dia khawatir bosan. Wa kana ba'du akabiril ulama yajma'u ashabahu fi ba'di amakin tanazzuh fi ba'di ayyamis sanah. Ya, sebagian ulama besar itu mereka yajma'u ashabahu, mengumpulkan teman-temannya. Yakni yang dimaksud teman di sini adalah murid, ya. Ashab, murid itu disebut ashab karena murid di zaman dahulu itu melazimi, mulazamah, musahabah, ya, menyertai dan menemani terus belajar ilmu sampai dirasa sudah lulus, kemudian silakan antum belajar dari ulama lain, begitu ya. Ini metode ilmu, belajar ilmu di zaman dahulu. Maka para ulama besar itu mengumpulkan murid-murid mereka di sebagian tempat rekreasi di sebagian hari pada setiap tahunnya, wa yatamazahuna bima la dharra alaihim fi dinin wala irdin, dan mereka bermain-main di situ dengan sesuatu yang tidak membahayakan bagi mereka, tidak membahayakan bagi agama mereka dan kehormatan mereka, yakni tidak membahayakan bagi agama, yakni tidak haram, dan tidak membahayakan bagi kehormatan, yakni tidak menjatuhkan muru'ah. Ini adalah kaidah dalam masalah permainan. Dua hal ini, yaitu apa? Permainan tersebut tidak boleh haram, tidak boleh mengandung keharaman, dan permainan tersebut tidak boleh menjatuhkan muru'ah. Tidak boleh menjatuhkan muru'ah, walaupun sebenarnya halal, tapi menjatuhkan muru'ah. Jadi ini adalah kaidah penting. Dan kalau para asatidzah di zaman ini bisa, yakni di negeri kita bisa main bola bersama dengan masyarakat atau murid-muridnya, begitu ya, selama tentunya menutup aurat dan tidak teriak-teriak meneriakkan kata-kata yang yang kasar atau yang jorok misalkan ketika bermain, maka itu tidak masalah. Hukum asalnya adalah mubah. Kemudian kita masuk pada adab yang ke-10, ya, adab terakhir di bab terkait penuntut ilmu, adab penuntut ilmu tentang dirinya sendiri. Adab yang ke-10 adalah ayatrukal isyrah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu meninggalkan isyrah, yakni banyak bergaul dengan orang lain tanpa adanya kebutuhan. Itu namanya isyrah. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jins. Meninggalkan isyrah, meninggalkan banyak bergaul dengan orang, maksudnya bukan berarti kita jadi kuper, ya, bukan. Tapi maksudnya ya duduk-duduk, nongkrong-nongkrong tanpa ada kebutuhan. Nah, itu yang harus dikurangi. Meninggalkannya itu termasuk hal yang sangat penting. Di antara hal yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu, khususnya kalau yang dia ajak duduk-duduk tersebut adalah ghairil jins, yakni yang bukan sesama penuntut ilmu, bukan dari kalangan orang yang berilmu atau penuntut ilmu, ya. Wa khususan liman kathura la'ibuhu wa qallat fikratuhu, khususnya jika orang tersebut banyak hal yang sia-sia yang dia lakukan dan pikirannya itu sempit, atau bukan orang yang berilmu atau bukan orang yang terpelajar atau bukan dari kalangan penuntut ilmu. Fa inna tiba' sarraqatun, kata penulis, yaitu apa? Tabiat orang tersebut akan mencuri tabiat kita. At-tiba' sarraqah, tabiat orang yang sering kita bermuamalah dengannya itu akan mencuri tabiat kita dan memasukkan tabiat dia kepada diri kita. Ya, jadi kita ketularan dengan tabiatnya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyadhur man yukhalil. Ya, agama seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah
Siapa yang engkau jadikan sebagai teman dekat. Walladzi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Wajib bagi penuntut ilmu jangan bermuamalah, yakni jangan banyak bermuamalah tanpa ada kebutuhan dengan orang yang tidak bermanfaat. Jadi harus bermuamalah dengan orang yang bisa memberikan manfaat kepadanya atau dia bisa memberikan manfaat kepadanya. Jadi kita hendaknya jangan bergaul, jangan terlalu banyak bergaul kecuali dengan orang yang kita bisa memberikan manfaat kepadanya atau kita bisa mengambil manfaat darinya. Apa yang manfaat yang dimaksud? Ya, manfaat yang dimaksud adalah manfaat din, itu yang paling utama. Manfaat secara din kita, akhirat kita, yakni ilmu syar'i misalkan, kesolehan misalkan, ketakwaan misalkan. Kalau kita banyak bergaul sama orang ini, Masya Allah, kita malah jadi sering ingat akhirat, malah jadi sering ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma lihat saja kita sudah malu untuk melakukan maksiat begitu kan misalkan. Maka itu yang harus banyak kita bermuamalah dengannya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengambil manfaat atau tidak bisa memberi manfaat kepada orang tersebut, maka bergaul secukupnya. Bukan kemudian kita tidak bergaul sama sekali, tapi bergaul secukupnya. Kemudian selain manfaat din, juga manfaat secara dunia juga tidak masalah. Ya, manfaat secara dunia misalkan rekan bisnis, tapi ini harus secukupnya. Ya, rekan bisnis atau sesama mahasiswa atau sesama karyawan atau orang-orang di tempat kerja kita misalkan, maka pergaulilah mereka dengan secukupnya, kalau memang kebutuhannya cuma sekedar rekan kerja. Kama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la takunits tsalitsa fatahlak." Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Jadilah orang yang berilmu atau penuntut ilmu, dan janganlah menjadi orang yang ketiga sehingga engkau celaka." Yakni bukan orang berilmu, bukan orang yang menuntut ilmu. Apa berarti? Orang yang tidak perhatian dengan ilmu. Ya. Kategori ketiga berarti apa? Orang yang tidak perhatian dengan ilmu. Kategori pertama, orang berilmu. Kategori kedua, menuntut ilmu, yakni dia memberikan perhatian kepada ilmu syar'i. Tapi kategori ketiga apa? Orang yang tidak perhatian dengan ilmu. Nah, jangan menjadi kategori yang ketiga ini sehingga engkau celaka. Tetapi di sini, wallahu alam, ini kalau ini dinisbatkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini dhaif. Tapi kalau ini dinisbatkan kepada perkataan Abu Darda dan beberapa sahabat yang lain, maka ini baru benar. Wallahu a'lam. Fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati man yadhi'u umruhu ma'ahu wa la yufiduhu wa la yastafidu minhu wa la yu'inuhu 'ala ma huwa bi sadadihi falyatalattaf fi qat'i isyratihi fi awwalil amr. Ya, jadi kalau kita sudah terlanjur memulai atau sudah terlanjur menjalin persahabatan dengan orang yang membuat umur kita sia-sia, membuat waktu kita sia-sia, tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, dan juga dia tidak mau mengambil manfaat dari kita, dan juga tidak membantu kita untuk menjadi lebih taat, menjadi lebih bertakwa, maka apa yang harus dilakukan? Falyatalattaf fi qat'i isyratihi fi awwalil amr qabla tamakkuniha. Hendaknya cari cara dengan halus untuk menstop muamalah, terlalu banyak muamalah dengan orang yang seperti ini. Bukan kemudian kita nggak nyapa sama sekali, bukan itu yang dimaksud. Tapi hentikanlah muamalah yang terlalu banyak yang di luar kebutuhan dengan orang-orang yang justru akan membuat kita ke arah yang negatif seperti ini. Jadi stoplah hal tersebut, stoplah terlalu banyak muamalah tersebut dari awal, sebelum itu terlambat, sebelum kita terlalu dekat dengan orang itu sehingga pengaruhnya sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Fa innal umur idza tamakkanat asrat izalatuha. Karena kalau sudah terlalu masuk, sudah terlanjur, sudah terlalu dipengaruhi, pengaruhnya sudah terlalu besar, maka ini susah untuk dihilangkan.
Ya, pengaruhnya sudah terlalu besar, sudah punya jadwal, ya, hari Sabtu kita, ya, yakni berangkat bareng kemana, motoran, ya, habis itu hari Minggu ada jadwal juga, hari Senin, ada hari Selasa, ada Rabu, dan isinya tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. yakni hal-hal mubah, motoran hukum asalnya mubah, tapi kalau misalkan membuang waktu terlalu banyak atau di dalamnya terdapat hal-hal yang yakni memberikan madarat, maka ini tentunya tidak sarankan oleh syariat. Baik, maka sedikit lagi insyaallah, yakni satu paragraf atau dua paragraf, mungkin azan dulu mungkin ya. Ini sudah masuk waktu Isya. Nah, bisa azan dulu kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Jadi setelah penulis membahas tentang hendaknya kita menghentikan ya pengaruh tersebut, pengaruh yang buruk tersebut dari awal, sebelum pengaruh tersebut menjadi besar pada diri kita, maka penulis berkata, wa minal jari ala alsinatil fuqaha ad-daf'u ashalu minar rafa'. Di antara yang banyak diucapkan oleh lisannya para fuqaha itu adalah mencegah lebih mudah daripada mengangkatnya atau mengobatinya. Fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban salihan. Akan tapi kalau seseorang itu butuh pada orang yang bisa menemaninya, bisa menjadi temannya, maka hendaknya cari teman yang soleh, dayyinan, yang agamanya bagus, taqiyan, bertakwa, wari'an, yang wara', zakiyan, bersih hatinya, hanif, kathirul khair, kebaikannya banyak, qalilash syarr, keburukannya sedikit, hasanal mudarah, ya, dalam bergaul itu enak, qalilal mumarah, ya, sedikit berdebat, innasya dzakarahu, kalau kita lupa maka dia mengingatkan kita, wa in dzakara a'anahu, kalau kita ingat maka dia membantu kita, wa in ihtaja wasahu, kalau kita butuh maka dia membantu kita, wa in dajira sabbarhu, kalau kita marah maka dia menenangkan kita. Maka tentunya ini sifat-sifat kebaikan tentunya susah kalau terkumpul semua pada diri satu orang ya, akan tapi tentunya kita jangan meninggalkan orang yang kebaikannya lebih banyak atau bahkan jauh lebih banyak. Ya, yang dimaksud tadi adalah kurangi bergaul yang terlalu banyak kepada orang yang keburukannya itu jauh lebih banyak atau lebih banyak daripada kebaikannya. Wa mimma yurwa an Ali radhiyallahu anhu, di antara yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, la tashab akhul jahli wa iyyaka wa iyyahu. Janganlah engkau berteman dengan saudaranya kejahilan. Ini orang tersebut bahkan saudaraan dengan kejahilan. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hatilah engkau dan hati-hatilah darinya. Fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu. Berapa banyak orang jahil yang merusak orang yang baik ketika orang yang jahil tersebut menuju kepada orang yang baik tersebut. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa masyahu. Seseorang akan dikiaskan, dikaitkan dengan orang lain kalau orang lain tersebut berjalan bersamanya. Masyah, berjalan bersamanya, beriringan, yakni menjadi teman dekatnya. Wali ba'dihim, kemudian perkataan sebagian ulama, inna akhaka sidqam man kana ma'ak. Sesungguhnya saudaramu yang benar itu adalah, ini saudaramu yang benar, saudaramu yang tulus itu adalah orang yang bersamamu. Oman yadurru nafsahu liyanfa'ak. Dan orang yang menjadi saudaramu itu adalah orang yang memadaratkan dirinya sendiri untuk memberikan manfaat kepadamu, yakni mendahulukanmu dalam perkara dunia, ya, mendahulukan kepentingan teman sendiri. Wa man idza raibu zamanin sadda'aka. Dan kalau ada, yakni ada musibah atau ada sesuatu yang menimpa pada diri kita, maka teman kita tersebut akan membantu kita, akan menyemangati kita. Syattata syamla nafsihi liyajma'ak. Dia ya menyulitkan dirinya sendiri untuk ya membantu temannya sendiri. Maka ini adalah sifat dari orang yang perhatian dengan teman sendiri. Ya, jadi
Ini adalah di antara sifat dari sahabat yang soleh. Maka ini harus kita perhatikan. Jangan salah dalam memilih teman, karena itu akan mempengaruhi din kita, mempengaruhi tabiat kita, mempengaruhi kebiasaan kita, dan pada akhirnya akan mempengaruhi apakah kita menjadi orang yang semangat menuntut ilmu atau malas-malasan dalam menuntut ilmu. Baik, kita bahas satu pertanyaan.